Bayangkan seorang bocah yatim miskin, hidup di jalanan dengan perut lapar dan pakaian lusuh. Suatu malam, ia menemukan seorang bayi mungil di tempat sampah, menangis pilu, ditinggalkan tanpa belas kasihan. Apa yang akan ia lakukan? Pilihan yang diambil bocah ini mengubah hidupnya selamanya. Dari pelukan penuh air mata di trotoar, hingga jeruji besi karena mencuri demi susu, kisahnya mengguncang media sosial dan menggetarkan hati jutaan orang. Siapa sebenarnya bayi ini? Kenapa keluarganya begitu berkuasa hingga sanggup mengubah segalanya? Dan bagaimana seorang anak jalanan melawan arus kekuasaan demi janji sederhana? Aku nggak akan ninggalin kamu. Tonton sampai akhir, karena ending ini akan membuatmu menangis. Hujan malam itu turun tanpa henti, menyapu jalanan kota yang sudah sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pucat di atas aspal basah, menciptakan bayangan yang menyeramkan. Di salah satu sudut kota, seorang anak laki-laki kurus berjalan tanpa tujuan pasti. Namanya Raffi, anak yatim berusia 13 tahun yang sudah terbiasa tidur di emperan toko dan hidup dengan sisa makanan orang lain. Malam ini, perutnya kosong, tubuhnya menggigil, dan ia hanya mengenakan jaket tipis yang sudah sobek di beberapa bagian. Raffi menunduk, mencari sesuatu yang bisa dijadikan alas tidur. Kardus bekas menjadi benda berharga baginya. Dengan langkah lemah, ia memungut satu demi satu potongan kardus dari tumpukan sampah. Setiap kali angin malam menusuk kulitnya, ia mengeratkan pelukan pada tubuh sendiri, berharap rasa dingin itu berkurang walau sedikit. Namun di tengah keheningan, telinganya menangkap suara aneh, lirih, serak, dan terputus-putus. Ia berhenti. Suara itu terdengar seperti tangisan. Awalnya ia mengira seekor kucing kelaparan yang terjebak di antara sampah. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, memastikan tak ada orang. Suara itu semakin jelas, mengalun lemah dari balik bak sampah besar di pojokan. Jantung Raffi berdegup cepat. Rasa penasaran bercampur rasa takut. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat, matanya berusaha menembus gelap dan rintik hujan. Tangannya gemetar ketika ia mengangkat karung lusuh yang menutupi tumpukan sampah. Bau busuk langsung menusuk hidungnya, membuat ia hampir muntah. Namun seketika matanya membelalak. Di balik tumpukan kain kotor, tampak sosok mungil yang menggeliat lemah. Baik, benar-benar bayi manusia. Tubuhnya basah, wajahnya merah, dan tangisnya terdengar seperti permintaan tolong terakhir. Raffi terdiam, napasnya tercekat, seolah tak percaya apa yang sedang ia lihat. Ya Tuhan, gumamnya lirih. Hatinya seketika terasa berat. Dadanya sesak oleh rasa iba yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap sekitar, berharap ada orang dewasa yang muncul, tapi jalanan tetap sunyi. Dunia seperti menutup mata terhadap keajaiban kecil yang tergeletak di antara sampah ini. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Raff ragu. Haruskah ia pergi dan berpura-pura tak melihat? Ia hanya seorang anak jalanan. Bahkan untuk dirinya sendiri ia tak mampu. Namun setiap kali ia ingin melangkah pergi, tangisan bayi itu terdengar lagi, menusuk telinganya seperti jeritan nurani. Ia berjongkok, mengulurkan tangan gemetar, lalu mengangkat tubuh mungil itu ke dadanya. Bayi itu terasa begitu ringan, namun di dalamnya seperti ada beban yang luar biasa, beban tanggung jawab, beban harapan. Hujan masih turun deras ketika Raffi memeluk erat bayi itu ke dadanya. Ia menatap wajah kecil yang kini mulai tenang dalam pelukannya. Tatapan polos itu menusuk jauh ke hatinya, seakan berkata, "Jangan tinggalkan aku." Raffi menggigit bibir lebih keras, menahan isak yang hampir pecah. Ia sadar, sejak detik itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dengan langkah gontai, ia berjalan menembus hujan, mencari tempat berteduh. Sepasang matanya menatap setiap lorong gelap dengan hati-hati. Ia tidak tahu harus kemana, tapi satu hal pasti. Ia tidak akan membiarkan bayi ini mati kedinginan di jalan. Meski ia harus kelaparan, meski ia harus kehilangan sisa hidupnya, ia akan berusaha. Di bawah sebuah jembatan, ia menemukan ruang kecil yang cukup kering. Ia duduk di sana, memeluk bayi itu erat-erat, mencoba menghangatkan tubuh mungil yang masih menggigil. Suara hujan menjadi saksi bisu atas sumpah tak terucap dalam hati seorang anak jalanan. Malam itu, dunia mungkin mengabaikan mereka. Tapi Raffi tahu, dirinya dan bayi ini kini saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Dalam kegelapan, Raffi menatap wajah polos yang tertidur lemah.
Mulai sekarang, aku akan menjagamu, bisiknya pelan. Ia tak tahu bagaimana caranya, tak tahu apa yang menunggu besok, tapi ia tahu satu hal, ia telah memilih. Dan pilihan itu akan mengubah segalanya. Pagi datang dengan sinar matahari yang menusuk mata. Tapi bagi Raffi, dunia tetap terasa kelam. Ia terbangun dengan tubuh menggigil, pakaian basah, dan perut yang lapar. Namun tatapannya langsung jatuh pada bayi kecil di pelukannya. Bayi itu masih hidup, meski napasnya lemah. Raffi menarik napas panjang, mencoba menenangkan kegelisahan yang sejak semalam menghantui pikirannya. Ia sadar, setiap detik yang ia lewati bersama bayi ini adalah pertaruhan. Pertaruhan antara hidup dan mati, bukan hanya untuk bayi itu, tapi juga untuk dirinya. Ia berdiri dengan langkah gontai, menatap sekitar. Jalanan sudah mulai ramai. Orang-orang lewat, sibuk dengan urusannya masing-masing. Tak satu pun peduli pada anak kurus yang membawa bayi dalam pelukan. Hati Raffi terasa teriris. Dunia ini begitu keras, begitu dingin. Ia sempat berpikir untuk menyerahkan bayi ini kepada siapa saja. Siapapun yang terlihat mampu merawatnya. Tapi setiap kali ia hendak melepaskan genggamannya, hatinya menolak. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Seolah bayi ini sudah menjadi bagian dari dirinya. Dengan sisa tenaga, ia berjalan menuju sebuah toko kecil. Ia mengeluarkan semua uang receh dari kantong celananya, hasil kerja kemarin sebagai tukang semir sepatu, tak lebih dari beberapa ribu rupiah. Ia membeli sepotong roti basi dan sebungkus kecil susu kotak. Bukan susu formula, tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa mengisi perut bayi itu. Raffi duduk di pinggir jalan, berusaha menuangkan susu ke tutup botol agar bisa menetes perlahan ke mulut bayi. Bayi itu meminumnya dengan rakus, membuat mata Raffi berkaca-kaca. Saat ia sibuk memberi minum, tiba-tiba bayangan besar menutupi tubuhnya. Raffi mendongak, melihat 3 pria berwajah garang berdiri mengelilinginya. Mereka adalah preman jalanan yang sering memeras anak-anak seperti Raffi. Salah satu dari mereka menyeringai sinis. Apaan tuh? Bayi? Lu nyulik ya? Suaranya keras, menarik perhatian orang sekitar. Raffi panik, memeluk bayi erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak nyulik, Bang. Aku nemuin dia di tempat sampah. Jawabnya terbata-bata. Preman itu tertawa mengejek. Alasan klasik. Sekarang semua penculik pakai cerita nemu di jalan. Mereka semakin mendekat, tangan kasar mencoba menarik bayi dari pelukan Raffi. Bocah itu berteriak, memohon, "Jangan! Tolong jangan! Aku nggak bohong!" Tapi jeritan itu hanya jadi hiburan bagi mereka. Salah satu merogoh kantong celana Raffi dan menemukan recehan terakhir miliknya. Lumayan buat kopi, katanya sambil tertawa puas. Setelah itu, mereka pergi, meninggalkan Raffi yang terisak sambil memeluk bayi yang kini kembali menangis keras. Air mata Raffi jatuh bercampur debu jalanan. Ia menatap wajah bayi itu, bibirnya bergetar. "Maafin aku nggak bisa lindungin kamu dengan baik," ucapnya lirih. Tapi di balik rasa sakit itu, ada api kecil yang mulai menyala di dadanya. Api tekad. Ia sadar, dunia tak akan mengasihaninya. Kalau ia ingin bayi ini selamat, ia harus lebih kuat, lebih cerdas. Ia tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah. Dengan langkah terhuyung, ia berjalan menuju panti sosial yang pernah ia dengar dari teman-temannya. Ia berharap di sana ada tempat bagi bayi ini. Namun setibanya di depan gerbang besi besar, hatinya hancur. Pintu tertutup rapat, papan pengumuman bertuliskan, "Tutup sementara," terpampang jelas. Raffi berdiri terpaku, hujan tipis kembali turun, seolah langit ikut menertawakan nasibnya. Ia mengetuk, berteriak memanggil, tapi tak ada jawaban. Panti itu sepi, seperti kota mati. Raffi mundur perlahan, bersandar pada tembok dingin, memeluk bayi erat-erat. Malam tadi ia berpikir besok akan lebih baik, tapi kenyataannya lebih kejam. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan tangis. Dalam hati, ia bertanya, "Kenapa aku? Kenapa aku yang harus nemuin kamu?" Ia merasa dunia mempermainkannya. Namun ketika mata bayi itu terbuka, menatapnya dengan tatapan polos tanpa dosa, semua pertanyaan itu lenyap. Ada kekuatan aneh yang membuatnya tak sanggup melepaskan. Sore mulai merayap, kota kembali ramai,
dan Raffi duduk di bawah pohon rindang di pinggir jalan. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi mengandalkan orang lain. Mulai sekarang, ia harus bertarung sendiri demi bayi ini. Meski ia lapar, meski ia letih, meski dunia terus menginjak-injaknya, ia akan tetap berdiri. Karena bagi Raffi, bayi ini bukan lagi sekadar sosok tak bernama dari tumpukan sampah. Bayi ini adalah alasan untuk terus hidup. Raffi mendekap bayi itu lebih erat, menatap langit senja dengan mata basah. Aku janji, aku nggak bakal ninggalin kamu, bisiknya. Dan janji itu, tanpa ia sadari, akan menjadi awal dari perjalanan yang penuh luka, air mata, tapi juga keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Fajar menyingsing, dan kota mulai menggeliat dengan hiruk-pikuk manusia. Namun di sudut trotoar yang sepi, seorang bocah kurus duduk bersandar dengan wajah letih. Raffi mengusap mata yang sembab, lalu menunduk memandangi bayi kecil dalam pelukannya. Bayi itu tertidur lemah, bibir mungilnya sedikit membiru. Raffi merasakan ketakutan yang menusuk dadanya. Ia tahu, jika bayi ini tidak segera mendapat perawatan, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Ia menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh lagi. Ia tidak punya siapa-siapa, tidak punya uang, bahkan untuk makan pun ia harus mengemis. Lalu bagaimana ia bisa menolong bayi ini? Dengan langkah gontai, ia berdiri dan berjalan menyusuri jalanan. Tujuannya satu, mencari bantuan medis. Ia ingat ada puskesmas kecil di dekat pasar, tempat ia pernah melihat orang-orang berobat. Dengan hati-hati ia menyeberang, menggendong bayi seakan memeluk harapan terakhirnya. Setiap kali bayi itu mengeluarkan suara rengekan kecil, Raffi merasa dadanya dihantam rasa bersalah. Ia terus berdoa dalam hati, berharap ada yang mau menolong mereka. Sesampainya di puskesmas, Raffi langsung masuk, mendekati meja pendaftaran. Petugas perempuan di balik meja menatapnya dengan tatapan curiga. "Anak, kamu mau apa?" tanyanya datar. Raffi menelan ludah. Suaranya gemetar. "Tolong, Bu, bayi ini sakit. Saya nemuin dia di tempat sampah. Tolong periksa." Petugas itu menatap bayi yang terbungkus kain lusuh, lalu menghela napas. "Kamu orang tuanya?" Raffi menggeleng cepat. "Bukan, Bu, saya cuma nemuin." Petugas itu mengernyit. Suaranya berubah dingin. "Kalau begitu, kamu harus bawa surat keterangan dari polisi dulu. Atau panti asuhan. Kami nggak bisa sembarang terima." Ucapan itu membuat Raffi terpaku. Surat keterangan? Polisi? Ia bahkan tak punya KTP, tak tahu harus kemana. Ia mencoba memohon, "Bu, tolong, dia lemah banget. Kalau nunggu lama, dia bisa mati." Tapi petugas itu menggeleng, menolak. Saat Raffi hampir putus asa, seorang ibu yang duduk di ruang tunggu mendekat. Wajahnya lembut, matanya penuh iba. "Kasih ke saya, Nah, biar saya bayarin dulu. Kasihan bayi sekecil ini." Raffi menatap ibu itu dengan mata berbinar, merasa seperti melihat malaikat. Bayi itu akhirnya diperiksa oleh bidan. Raffi menunggu di luar ruangan dengan jantung berdebar. Setelah beberapa menit, bidan keluar sambil berkata, "Bayi ini lahir prematur. Berat badannya sangat kurang. Dia butuh susu formula khusus dan vitamin. Kalau nggak segera dikasih, bisa berbahaya." Raffi mengangguk, meski dalam hatinya gemetar. Susu formula? Vitamin? Itu semua butuh uang. Sedangkan ia bahkan tak punya Rp1.000 pun sekarang. Ibu baik hati itu menepuk bahunya. "Maaf, Nak, saya cuma bisa bayarin periksa sama kasih uang sedikit buat beli susu. Habis itu, kamu harus usahain sendiri, ya?" Raffi menerima uang itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu." Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi begitu ibu itu pergi, kesepian kembali menghantam. Ia berdiri di depan puskesmas dengan hati penuh kebingungan. Uang di tangannya tidak cukup untuk membeli susu yang disebutkan bidan. Ia berjalan ke toko terdekat, menanyakan harga susu bayi, dan hampir pingsan mendengar harganya. Jauh di atas kemampuannya. Ia menggenggam uangnya erat, mencoba menahan rasa putus asa. Langkahnya semakin berat. Ia menelusuri setiap sudut pasar, berharap ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. Ia tawarkan jasa mengangkat barang, membersihkan kios, bahkan memungut sampah.
Tapi orang-orang hanya menggeleng atau mengusirnya. Perutnya semakin lapar, tapi ia menahan diri. Semua untuk bayi ini. Saat ia kembali ke pojok pasar, bayi itu menangis keras. Raffi merasa jantungnya seperti diremas. Ia duduk di pojok, memeluk bayi erat-erat, lalu berbisik, "Aku janji gak akan biarin kamu kelaparan." Ia menatap langit senja yang mulai berubah oranye. Dalam pikirannya hanya ada satu jalan. Jalan yang tidak pernah ingin ia ambil sebelumnya. Mencuri. Ia memandang toko swalayan kecil di seberang jalan. Raknya penuh dengan susu bayi. Hatinya berperang, ketakutan menghantam setiap saraf. Tapi setiap kali bayi itu menangis, rasa takutnya kalah oleh rasa sayang yang tumbuh di dadanya. Dengan langkah pelan, ia mendekat, jantung berdegup kencang, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, sekali ia melangkah, hidupnya bisa berubah selamanya. Ia berdiri di depan pintu toko, menggenggam bayi di dada, sambil menatap botol susu di dalam rak kaca. "Maafin aku nggak punya pilihan lain," bisiknya dengan mata basah. Malam itu, Raffi mengambil keputusan yang akan membawa dirinya ke jurang masalah yang lebih besar. Sebuah langkah nekat yang akan menguji batas keberaniannya, sekaligus membawanya pada kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam turun dengan cepat, dan hawa dingin mulai menusuk. Raffi berdiri di depan toko kecil yang terang benderang, matanya terpaku pada rak susu bayi di dalam. Botol-botol itu tampak seperti cahaya harapan yang sulit digapai. Ia menarik napas panjang, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ketakutan akan apa yang akan ia lakukan. Ia menoleh ke bayi yang terbungkus kain lusuh dalam pelukannya. Tangisan bayi itu terdengar lirih, nyaris seperti permintaan terakhir. Air mata Raffi mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku nggak punya pilihan lain," bisiknya, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia menunggu saat toko sepi, memperhatikan setiap gerak penjaga. Jantungnya berdegup kencang ketika ia melangkah masuk. Aroma barang baru bercampur dengan ketegangan di dadanya. Raffi berpura-pura melihat-lihat rak lain sambil menenangkan bayi yang mulai rewel. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Saat penjaga sibuk mengatur stok di belakang, Raffi meraih satu kaleng susu formula, menyelipkannya cepat ke dalam jaket sobeknya. Napasnya semakin memburu, kakinya mulai melangkah menuju pintu keluar. Sedikit lagi, ucapnya dalam hati, berharap tidak ada yang memperhatikan. Namun takdir berkata lain. Tepat saat ia hendak keluar, suara keras membelah udara. "Hei, berhenti!" Penjaga toko berlari mendekat, tangannya menarik jaket Raffi dengan kasar. Susu yang disembunyikan jatuh berdebam ke lantai. Mata orang-orang di sekitar segera tertuju padanya. Raffi panik, mencoba memberi penjelasan. "Aku nggak bermaksud, aku cuma..." Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. "Maling kecil!" teriak penjaga itu, suaranya membuat kerumunan semakin ramai. Dalam sekejap, orang-orang berkumpul, melontarkan tatapan jijik dan kata-kata kasar. Beberapa pria dewasa maju, menudingkan jari ke wajah Raffi. "Dasar anak jalanan, nggak tahu diri. Baru juga dikasih hidup di kota, udah maling." Raffi memeluk bayi erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba menjelaskan, "Aku cuma mau selamatin dia, tolong, dia lapar." Tapi kalimat itu justru menimbulkan ejekan. "Alasan basi. Pasti bayi itu hasil curian juga," teriak seseorang, membuat suasana semakin panas. Salah satu pria mendorong Raffi, hingga ia tersungkur ke aspal. Bayi itu menangis kencang, jeritannya menusuk langit malam. Raffi merasakan lututnya perih, darah merembes, tapi ia tetap memeluk bayi itu sekuat tenaga. Di matanya, dunia berputar antara rasa sakit, ketakutan, dan putus asa. Kerumunan mulai bergerak liar, beberapa mengangkat tangan siap menghajarnya. Raffi menutup mata, berharap keajaiban datang sebelum semuanya terlambat. Keajaiban itu datang dalam bentuk sirene keras yang meraung di kejauhan. Lampu biru merah berputar, membuat kerumunan terdiam seketika. Dua polisi turun dari mobil, menghampiri dengan langkah cepat. "Ada apa ini?" Suara lantang membuat massa mundur perlahan. Penjaga toko menunjuk Raffi dengan nada penuh amarah. "Anak ini maling. Mau kabur bawa susu. Lihat, dia bawa bayi lagi." Polisi menatap Raffi,
lalu menunduk memandangi bayi yang menangis pilu. Wajah mereka berubah, campuran curiga dan bingung. Raffi terisak, mencoba bicara di sela tangisnya. Aku nggak nyuri buat diri sendiri. Aku cuma pengen bayi ini hidup. Aku nemuin dia di tempat sampah. Suaranya pecah, penuh luka. Polisi saling pandang, tak langsung percaya. Mereka membawa Raffi ke mobil. Meski bocah itu meronta, memohon agar tidak dipisahkan dari bayi. Tolong, jangan ambil dia dari aku, jeritnya. Tapi kedua tubuh mungil itu akhirnya digiring ke kantor polisi di tengah tatapan dingin orang-orang. Di kantor polisi, interogasi dimulai. Polisi menanyakan identitas, orang tua, asal bayi. Raffi menjawab sejujur-jujurnya. Namun semuanya terdengar seperti kebohongan bagi mereka. Jadi kamu nemu bayi ini di tempat sampah? Dan kamu nyuri susu buat dia? Kenapa nggak lapor polisi? Tanya salah satu polisi dengan nada sinis. Raffi menunduk, air mata jatuh membasahi meja. Aku takut, aku nggak punya siapa-siapa, ucapnya lirih. Saat itu, bayi kembali menangis keras, membuat suasana tegang mendadak berubah menjadi pilu. Entah siapa yang pertama kali memotret, tapi tak lama kemudian, foto Raffi memeluk bayi di kantor polisi tersebar di media sosial. Dalam hitungan jam, kisah bocah yatim yang rela mencuri demi menyelamatkan bayi menjadi viral. Ratusan komentar membanjiri dunia maya, sebagian menghujat, tapi lebih banyak yang tersentuh. Kata-kata seperti, "Di mana hati nurani kita?" Dan, "Bocah ini lebih punya hati daripada banyak orang dewasa," memenuhi lini masa. Dari balik jeruji, Raffi tak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Dan perubahan itu datang dengan langkah tenang seorang pria berjas rapi yang masuk ke kantor polisi malam itu. Tatapannya tajam namun penuh iba. Menatap Raffi seolah menatap masa kecil yang terlupakan. Nama pria itu, Haris. Dan kedatangannya bukan sekadar untuk melihat, tapi untuk mengubah takdir. Hujan tipis masih membasahi jalan ketika pintu kantor polisi terbuka. Seorang pria berperawakan tegap, berjas hitam rapi, melangkah masuk dengan aura wibawa yang membuat semua mata menoleh. Ia adalah Haris, pengusaha sukses yang namanya sering menghiasi berita bisnis nasional. Namun malam ini, ia datang bukan untuk urusan bisnis, melainkan karena sebuah foto yang ia lihat di media sosial. Seorang bocah kurus, berwajah pucat, memeluk bayi mungil dengan mata penuh tangis. Foto yang telah membuat hatinya terguncang. Haris menghampiri meja penyidik, suaranya tenang tapi tegas. "Saya ingin bicara tentang anak itu," katanya sambil melirik ke sudut ruangan tempat Raffi duduk, terkulai lemah sambil memeluk bayi. Polisi saling pandang, lalu salah satu menjelaskan singkat tentang kejadian pencurian susu dan bayi yang ditemukan di tempat sampah. Haris mendengar dengan wajah serius, matanya tak lepas dari Raffi. Ia melihat ketakutan, kelelahan, tapi juga keteguhan yang jarang ia temui pada anak seusia itu. Ketika akhirnya Haris mendekat, Raffi menatapnya dengan tatapan bingung. Sosok pria ini begitu asing, namun entah kenapa, kehadirannya membawa rasa aman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Haris berjongkok, menyentuh bahu Raffi perlahan. "Kamu yang namanya Raffi?" tanyanya lembut. Bocah itu mengangguk pelan, matanya basah. "Kenapa kamu lakukan ini, Nak?" Suara Haris nyaris seperti bisikan. Raffi menunduk, suaranya pecah. "Aku cuma pengen dia hidup, Om. Aku nemuin dia di tempat sampah. Aku nggak tega lihat dia mati." Haris menarik napas panjang, dadanya sesak mendengar pengakuan polos itu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, berapa banyak orang dewasa yang punya hati sebesar anak ini? Ia menoleh ke polisi. "Kalau boleh, saya ingin mengurus mereka. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya," katanya mantap. Polisi sempat ragu, tapi melihat status dan reputasi Haris, mereka akhirnya mengizinkan. Haris menandatangani beberapa dokumen, lalu menoleh lagi pada Raffi. "Mulai sekarang, kamu ikut saya. Kamu nggak akan lagi tidur di jalan." Ketika Haris mengulurkan tangan, Raffi sempat ragu. Dunia terlalu sering melukainya, membuatnya tak percaya pada orang asing. Tapi tatapan mata Haris berbeda. Ada kehangatan yang membuat hati kecilnya luluh. Perlahan, ia meraih tangan itu, menggenggamnya erat, seakan menggenggam secercah harapan yang selama ini ia cari. Malam itu, Raffi melangkah keluar dari kantor polisi bukan sebagai anak jalanan biasa,
tapi sebagai anak yang akan memulai babak baru dalam hidupnya. Mobil hitam mewah yang membawa mereka melaju melewati jalanan kota. Raffi menatap keluar jendela dengan mata berbinar, tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia menoleh ke bayi yang tertidur di pangkuannya, lalu ke pria yang duduk di sebelahnya. "Om, kita mau kemana?" tanyanya pelan. Haris tersenyum samar. "Ke rumahmu yang baru, Nak. Mulai sekarang, kamu nggak perlu lagi takut lapar atau tidur di jalan." Kalimat itu membuat dada Raffi terasa hangat, tapi juga menimbulkan rasa canggung. Ia belum pernah tahu rasanya punya rumah, apalagi rumah besar. Setibanya di rumah megah dengan gerbang tinggi dan taman luas, Raffi nyaris tak bisa berkata-kata. Dinding putih, lampu kristal, lantai marmer, semuanya tampak seperti dunia lain. Ia memeluk bayi lebih erat. Takut semua ini hanya mimpi yang akan segera hilang. Haris menepuk bahunya lembut. "Ini rumahmu juga sekarang. Kamu bisa tinggal di sini selama kamu mau," katanya dengan senyum hangat. Kata-kata itu membuat air mata Raffi menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang begitu asing baginya. Hari-hari pertama di rumah Haris terasa seperti keajaiban bagi Raffi. Ia tidur di kasur empuk untuk pertama kalinya. Makan makanan hangat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada kegelisahan yang mengintip. Bagaimana dengan bayi ini? Haris duduk bersamanya suatu malam, berkata, "Kamu sayang sama bayi ini?" Raffi mengangguk cepat. "Aku nggak mau dia diambil orang, Om. Aku janji bakal jagain dia." Haris tersenyum, menepuk kepalanya. "Kalau begitu, kita jaga dia sama-sama." Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Haris menerima telepon penting dari polisi. Mereka menemukan petunjuk tentang asal-usul bayi itu. Raffi mendengar percakapan itu dari balik pintu dan jantungnya berdegup kencang. Bayi ini bukan sekadar bayi terlantar. Ia adalah anak dari sebuah keluarga terpandang yang menyimpan rahasia besar. Dan rahasia itu sebentar lagi akan mengguncang semua orang, termasuk Raffi. Malam itu, Raffi duduk di tepi ranjang, menatap bayi yang tidur pulas. Ia merasakan ketakutan yang jauh lebih besar daripada ketika ia berada di jalan. Jika bayi ini benar punya orang tua kaya, apakah ia akan diambil? Apakah semua yang ia dapatkan sekarang akan hilang? Ia menggenggam tangan mungil bayi itu erat-erat, air matanya jatuh di pipi. "Aku nggak mau kehilangan kamu, apapun yang terjadi, aku bakal lawan," bisiknya pelan. Ia tak tahu, badai yang akan datang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pagi itu terasa berbeda. Raffi terbangun bukan oleh suara lalu lintas atau hujan yang menetes dari atap bocor, melainkan oleh aroma roti hangat dari dapur besar yang seperti istana. Namun kehangatan itu tidak mampu mengusir rasa cemas yang terus menghantam dadanya sejak malam tadi. Ia duduk di ranjang empuk, menatap bayi yang masih tertidur lelap. Wajah polos itu tampak damai. Tidak tahu bahwa dunia luar sedang memperjuangkan hak atas dirinya. Raffi mengusap pipi bayi itu, hatinya kembali diliputi rasa takut. "Aku nggak akan biarin mereka ambil kamu," bisiknya pelan. Di ruang kerja, Haris menatap layar laptop dengan dahi berkerut. Ia baru saja menerima hasil investigasi dari polisi. Potongan kain yang membungkus bayi itu saat ditemukan, ternyata memiliki logo rumah sakit ternama. Dari sana, mereka menelusuri data kelahiran bayi dalam rentang waktu tertentu, dan hasilnya membuat Haris terdiam cukup lama. Bayi ini adalah anak seorang gadis muda dari keluarga terpandang di kota ini, lahir secara diam-diam tanpa publikasi, lalu menghilang hanya beberapa hari setelah kelahirannya. Informasi itu seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Tak lama kemudian, telepon Haris berdering. Suara berat di seberang terdengar penuh wibawa dan tekanan. "Saya mendengar Anda sekarang mengurus seorang bayi. Bayi itu milik keluarga saya. Kembalikan segera, atau bersiap hadapi konsekuensinya," kata pria itu dingin sebelum menutup telepon. Haris menarik napas panjang, matanya menatap keluar jendela. Ia tahu masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekayaan atau pengaruh. Ini akan menjadi pertarungan moral antara kebenaran dan kekuasaan. Raffi yang tidak tahu apa-apa mendengar potongan percakapan dari balik pintu. Dadanya terasa sesak, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Ketika akhirnya Haris masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang, tatapannya lembut namun berat. "Raffi, ada hal yang harus kamu tahu," ucapnya pelan.
Bocah itu menelan ludah, menunggu kata-kata yang seolah menakutinya. Bayi ini bukan anak biasa. Dia punya orang tua, dan mereka ingin mengambilnya kembali. Kalimat itu menghantam hati Raffi seperti petir di siang bolong. Aku nggak mau. Dia punyaku. Aku nemuin dia. Aku yang jaga dia. Jerit Raffi dengan mata basah, memeluk bayi sekuat tenaga. Haris mencoba menenangkannya. Raffi, dengar, ini bukan tentang siapa nemuin atau siapa jagain. Ini tentang apa yang terbaik buat dia. Tapi bagi bocah yang kehilangan segalanya sejak lahir, kata-kata itu terdengar seperti vonis kehilangan lagi. Kamu janji aku nggak bakal pisah sama dia. Isak Raffi, tangannya menggenggam kain lusuh yang masih menempel pada bayi itu. Haris menghela napas panjang, tidak mampu menjawab janji yang ia sendiri belum tahu bisa ditepati atau tidak. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang gadis muda menangis di dalam kamar mewahnya. Ia adalah ibu kandung bayi itu. Suaranya bergetar ketika berbicara dengan ayahnya. Ayah, aku nggak mau ambil dia dengan cara ini. Aku yang salah. Aku yang buang dia. Namun sang ayah, seorang pejabat berpengaruh, menatapnya dengan dingin. Kamu tidak punya hak memilih. Skandal ini harus ditutup. Kita harus ambil bayi itu kembali, apapun caranya. Sang gadis menunduk, air mata jatuh tanpa henti. Ia memeluk foto kecil bayi yang dulu ia tinggalkan. Hatinya hancur di antara rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Raffi. Setiap kali bel rumah berbunyi, dadanya berdegup kencang. Ia takut melihat sosok-sosok asing yang datang untuk mengambil bayinya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat dirinya kembali di jalanan, sendirian, sementara bayi itu menangis di pelukan orang lain. Ketakutan itu membuatnya semakin protektif. Ia bahkan menolak sekolah, hanya ingin berada di sisi bayi itu setiap detik. Haris mencoba meyakinkannya. Tapi semua kata-kata tidak mampu menghapus trauma kehilangan yang begitu dalam. Ketegangan mencapai puncak ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang rumah Haris. Dari dalam turun seorang pria paruh baya berwajah tegas, ditemani dua pengawal. Wajahnya memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Dialah ayah kandung bayi itu, sekaligus salah satu orang paling berpengaruh di kota. Dengan suara berat, ia berkata, "Saya datang untuk mengambil cucu saya." Haris berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. "Anak ini butuh kasih sayang, bukan permainan politik," jawabnya tenang. Tapi pria itu hanya menyeringai. "Kasih sayang? Uang kami bisa membeli kasih sayang yang kamu maksud." Raffi yang mendengar percakapan itu dari tangga berlari masuk ke kamar, memeluk bayi sambil menangis. "Aku nggak mau, jangan ambil dia. Dia keluarga aku," teriaknya histeris. Air matanya mengalir deras, tubuhnya bergetar hebat. Haris masuk ke kamar, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu pertarungan ini belum selesai. Besok, semuanya akan diputuskan di pengadilan. Dan di sanalah, nasib bayi ini, dan hidup Raffi, akan ditentukan. Malam itu, Raffi duduk di sudut kamar, memeluk bayi erat-erat seakan jika ia melepaskannya, dunia akan runtuh. Ia menatap wajah polos yang terlelap, lalu menatap langit-langit kamar dengan mata yang basah oleh air mata dan doa. "Tuhan, jangan biarin dia pergi. Aku nggak punya siapa-siapa selain dia," bisiknya lirih. Ia tak tahu apakah doanya akan dikabulkan. Yang ia tahu, esok akan menjadi hari yang paling menakutkan sekaligus menentukan dalam hidupnya. Langit pagi itu kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Di ruang sidang yang megah, deretan kursi dipenuhi wartawan, pengacara, dan orang-orang yang datang untuk menyaksikan kisah yang telah menjadi berita nasional. Bocah yatim yang rela mencuri demi menyelamatkan bayi. Sorotan kamera tak henti mengarah pada Raffi, yang duduk di kursi belakang bersama Haris. Bocah itu memeluk bayi mungil yang tertidur pulas di pelukannya. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena semalaman menangis. Ia tidak peduli dengan lampu kamera, dengan tatapan orang-orang, yang ia pedulikan hanya satu hal, agar bayi ini tidak diambil darinya. Ketika hakim memasuki ruang sidang, semua orang berdiri. Sidang dimulai dengan suasana yang menegangkan. Di sisi kanan duduk keluarga terpandang dengan pengacara mahalnya, sedangkan di sisi lain, Haris berdiri sebagai wali sementara Raffi. Pengacara keluarga bayi itu berbicara lantang,
Suaranya penuh wibawa. Yang mulia, anak ini adalah darah daging keluarga klien kami. Mereka berhak penuh untuk mengasuh dan memberikan kehidupan terbaik. Kami membawa bukti tes DNA yang sah. Semua orang mengangguk, dan seketika mata Raffi dipenuhi rasa takut yang semakin dalam. Giliran Haris yang berbicara. Dengan nada tenang namun tajam, ia menatap hakim. Yang mulia, saya tidak menyangkal hubungan darah. Tapi izinkan saya bertanya, di mana mereka ketika bayi ini dibuang di tempat sampah, berselimut kain kotor, menangis kelaparan di bawah hujan? Di mana mereka ketika anak jalanan ini, yang bahkan tidak punya apa-apa, mempertaruhkan nyawanya demi bayi itu? Jika keluarga ini benar-benar peduli, apakah kita akan berada di ruang sidang ini hari ini? Kata-kata Haris membuat ruang sidang hening. Beberapa orang menunduk, terenyuh oleh kebenaran yang menusuk hati. Hakim menatap Raffi yang duduk terpaku. Nak, mendekatlah, katanya lembut. Raffi berdiri dengan langkah gemetar, membawa bayi yang mulai bergerak di pelukannya. Hakim menatap bocah itu, melihat mata yang penuh air mata tapi juga keberanian yang luar biasa. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu rela kelaparan, bahkan mencuri, demi bayi ini? Tanya Hakim dengan suara pelan. Raffi mengusap matanya. Suaranya bergetar. Karena dia satu-satunya keluarga yang aku punya. Aku nggak mau dia mati di jalan kayak aku dulu. Aku janji sama dia. Aku nggak bakal ninggalin dia. Air mata menetes di pipinya, membuat ruang sidang berubah menjadi lautan haru. Beberapa orang terlihat menyeka mata, termasuk sang ibu kandung bayi yang duduk di kursi depan. Ia menggigit bibir. Hatinya seperti diremas rasa bersalah. Ia berdiri perlahan, menghampiri Hakim. Dengan suara lirih yang bergetar, ia berkata, Yang mulia, beri saya kesempatan bicara. Hakim mengangguk. Wanita muda itu menoleh pada Raffi, air matanya jatuh deras. Maafkan aku, nak, aku yang melahirkan dia, tapi aku juga yang buang dia. Aku nggak layak disebut ibu. Kamu jauh lebih pantas dari aku. Kata-kata itu membuat ruang sidang terdiam, lalu berubah menjadi isak haru yang tak terbendung. Ayahnya, pria berpengaruh yang selama ini tampak dingin, menunduk dengan wajah yang untuk pertama kalinya kehilangan kesombongannya. Ia memejamkan mata, seolah kalah oleh suara hati yang ia abaikan terlalu lama. Setelah jeda yang terasa seperti seabad, Hakim mengangkat palu dan mengetukkan 3 kali. Pengadilan memutuskan, hak asuh bayi diberikan kepada wali sementara, Haris, dengan Raffi sebagai pendamping tetap hingga dewasa. Keluarga kandung diperbolehkan menjenguk dengan syarat mendukung kesejahteraan anak. Ruang sidang langsung riuh oleh tepuk tangan, sorak, dan air mata bahagia. Raffi terdiam, sulit mempercayai apa yang ia dengar. Haris menepuk bahunya, tersenyum hangat. Kamu nggak akan kehilangan dia, nak? Bocah itu memeluk bayi lebih erat. Tangisnya pecah. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Bisiknya berulang-ulang. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raffi merasakan arti kemenangan yang sejati. Bukan karena kekuatan, bukan karena kekayaan, tapi karena cinta yang tulus. Kisah mereka menjadi berita utama di seluruh negeri. Orang-orang terinspirasi oleh keberanian seorang anak yatim yang mengajarkan arti kasih sayang tanpa pamrih. Tawaran bantuan datang dari berbagai penjuru. Tapi bagi Raffi, yang paling berharga adalah ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki Haris, ia memiliki bayi ini, yang akhirnya diberi nama Alia, sesuai saran Raffi sendiri. Nama yang berarti tempat tertinggi, karena bagi bocah itu, bayi ini adalah doa yang dijawab oleh langit. Malam itu, di balkon rumah megah yang kini terasa seperti surga, Raffi berdiri memandangi bintang. Di pelukannya, Alia tertidur pulas, wajahnya tenang. Angin malam berhembus pelan, seakan membisikkan janji tentang masa depan yang lebih baik. Raffi menatap langit dan tersenyum. Aku janji gak akan pernah lepasin kamu lagi. Sampai kapanpun. Dan di balik kilau bintang, seolah ada restu yang datang dari langit. Restu untuk perjalanan hidup baru yang dimulai dengan cinta, doa, dan pengorbanan seorang anak kecil bernama Raffi. Di dunia yang keras, di mana cinta sering kalah oleh kekuasaan dan kemewahan, seorang bocah yatim miskin bernama Raffi membuktikan bahwa kasih sayang sejati tak mengenal batas. Dari tumpukan sampah yang menjadi awal pertemuannya dengan seorang bayi tak berdaya, ia menempuh jalan penuh air mata, rasa lapar,
dan penghinaan. Bahkan harus mempertaruhkan kebebasannya demi janji sederhana, aku nggak akan ninggalin kamu. Dari pengadilan yang dingin hingga sorotan kamera yang membara, perjuangannya mengguncang hati jutaan orang, mematahkan arogansi kekuasaan, dan mengajarkan dunia arti keluarga sejati. Pada akhirnya, Raffi berdiri bukan lagi sebagai anak jalanan, melainkan sebagai pahlawan kecil yang menaklukkan dunia dengan cinta tanpa syarat.